Awalnya gue nggak tertarik komentari kasus murahan begini, tapi berhubung ada seorang kawan ngontak gue di medsos, nanyain masalah ini, gue jadi kepikiran juga. Meski opini gue nggak begitu penting, tapi mudah-mudahan bisa ngatasin rasa penasaran dia. Gue nggak kenal Ridwan Kamil secara pribadi. Gue nggak tahu karakter aslinya kayak gimana. Apa yang gue lihat darinya, ya sama aja apa yang dilihat orang lain melalui pemberitaan. Bagaimanapun, Ridwan Kamil atau Emil adalah seorang politisi. Kita nggak bisa baca orang yang penuh selubung. Seorang politisi adalah figur yang penuh manipulasi, nggak apa adanya, karena memang mereka dibentuk untuk memainkan peran tertentu dalam dinamika hidup kenegaraan. Mirip seperti aktor-aktor yang bermain di dalam film atau sinetron. Penuh drama dan intrik, mengombang-ambing emosi para penonton, pada sejatinya mereka nggak begitu. Kita nggak boleh terkecoh sama akting yang dilakukan seorang aktor, tapi lihatlah film itu secara keseluruhan. Apa pesan atau isu utama yang disampaikan? Tanpa pesan, orang nggak bakal bikin film. Setiap tayangan, syarat dengan proses komunikasi dan muatan tertentu, yang mungkin hanya dipahami oleh sang sutradara atau produsen film. Kadang juga nggak perlu dimengerti, karena sang sutradara tahu bahwa tugasnya hanya menyampaikan konten atau pesan. Setiap penonton punya sudut pandang tersendiri, dan inilah yang dicari dari sebuah produksi, yakni kontroversi. Sesuatu yang kontroversial sangatlah menarik, ini dapat menghasilkan profit tersendiri. Saya tidak tahu persis apa yang dilakukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, karena bagi saya aktor-aktor hanya bertugas menjalankan skenario. Kita sering terjebak oleh hubungan dan drama-drama yang dipoles di luar film, seperti hubungan antara aktor yang satu dengan yang lainnya. Kita jadi membeli bumbu-bumbu, bukan hidangannya. Kita tidak bisa menyantap makanan utama, karena terlalu sibuk mengumpulkan bumbu-bumbu tersebut. Tanpa bahan utama, bumbu-bumbu tak ada artinya, karena kita mau makan apa? Inilah dunia politik, penuh dengan pengelabuan. Kita disajikan gaya akrobatik para pemain yang tampil di gelanggang, tapi lupa dengan pesan dari suatu penampilan, lupa desain utama sebuah pementasan. Lantas kita beropini, seperti banyak orang ngerumpi pepesan kosong. Sementara pembuat konten melenggang dengan profit yang membanjiri koceknya. Suatu peristiwa lewat, dan kita terlambat untuk mengungkap trik sulap. Kawanku yang budiman, Anda mesti fokus sama kasus apa yang dialami oleh Emil, bukan bagaimana hubungannya sama Lisa. Itu cuma sinetron, bro. Ban Jabar Banten atau BJB juga tahu itu. Tak peduli seberapa besar seorang berprestasi, di situ ada rupiah yang dipertaruhkan. Dalam sebuah sistem yang korup, kita jangan mudah percaya oleh penampilan. Kasus seperti ini bisa terjadi bagi siapa saja, terutama mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia penuh kemunafikan, alias manipulatif. Sistem politik yang masih menolerir sistem riba atau rente, nggak bakal sepenuhnya bersih dari maling anggaran. Sistem riba bikin hidup jadi rusak, karena sistem ini menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Apalagi dengan kenyataan, orang harus inden dulu kalau mau berkuasa. Jadi nggak heran, banyak tokoh yang tampil menjadi sandera politik inden ini. Tentunya ini bukannya menambah saldo, malah menguras deposito. Tokoh-tokoh yang kita anggap bersih sekalipun, nggak ada yang bisa lolos dari jeratan ini. Demokrasi jadi horor bagi orang yang bersih, di mana orang pandai dan pandir bersatu di meja yang sama, dengan suara yang dihitung sama. Lihatlah pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, cuma bumbu-bumbu bukan makanan. Jadi, jawaban gue tetap sama bro. Kita jangan terkecoh sama infotainment. Mereka mengeruk untuk dari drama. Perhatikanlah apa yang dilakukan KPK, apakah ada hubungannya? KPK nggak ngurusi skandal asmara, kalaupun betul tiada gunanya. Tapi tinjaulah peran-peran orang yang terlibat dalam suatu kasus. Suatu permasalahan aja butuh exit plan, tak terkecuali korupsi. Exit plan dari korupsi adalah pencucian uang. Kasus-kasus begini biasa ngelibatin publik figur macam artis atau selebritis, atau usaha-usaha Mickey Mouse. Artis yang terlibat sebenarnya bukan benar-benar artis, karena artis betulan punya manajemen yang selektif. Artis-artis top mana mau jadi simpanan, atau media kejahatan, toh value-nya aja udah tinggi. Bisa-bisa mendaun grade reputasi yang udah dibangun bertahun-tahun lamanya. Begitu pula perusahaan blue chip, nggak mungkin sembrono jadi tempat penitipan uang haram.
Mereka juga betul-betul jaga reputasi, nggak sembarangan menjalin relasi, apalagi perkara suap-suapan. Bank-bank besar pasti tahu betul resiko korupsi, bisa meluluhlantakkan bangunan yang udah berdiri lama. Apalagi kalau bank punya sendiri, kita mesti hati-hati jaga kredibilitas di mata publik. Lain halnya ama bank bikinan pemerintah. Tikus-tikus yang menganggap perjuangan mereka mudah, karena divalidasi negara, semakin keenakan menikmati barang kutilan. Di sini pemerintah perlu waspada dan selektif, dan Ibu Sri Mulyani tahu betul bagaimana menjaganya. Apalagi presiden kita kali ini sangat patriotik, tentunya akan memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan elit politik. Jadi kawan, nyambung lagi ama drama Emil dan Lisa, gue nggak yakin mereka punya hubungan asmara. Lagian mana mungkin orang sekaliber Emil bisa kegocek ama seorang nobody macam Lisa. Atalia bininya jauh lebih cantik dan berkelas, masa ia mau ditukar ama model beginian? Pria berkelas pasti bakal milih siapa teman tidurnya. Jadi stop konsumsi konten sampah. Ayo bangun kembali kredibilitas Indonesia di mata dunia. Tetap kritis, dan nggak terjebak ama rekayasa sosial. Mudah-mudahan kasus yang menimpa Emil cepat selesai. Sayang banget, orang potensial kayak gini udah layu sebelum berkembang. Seperti Deddy Mulyadi atau Anies Baswedan. Ridwan Kamil pun masih punya peluang di masa depan.